Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Aprianti, nomor induk mahasiswa AB 2021 10 133. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, jurusan Administrasi Bisnis semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Joko S. Dwi Roharjo, Eskom Mkom. Nah, jadi di video ini juga saya akan membahas atau mengerjakan asumsi klasik menggunakan SPSS. So, semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan untuk semua. Nah, di sini kita langsung saja buka SPSS-nya dan menyiapkan datanya juga ya, guys. Nah, ini datanya, data yang saya punya. Harga, kualitas produk, dan juga loyalitas konsumen. Kemudian kita langsung copy saja. Dan kita kembali lagi ke SPSS-nya, kemudian ke variabel view saja. Kemudian di sini di name saya tulis X1, X2, dan Y. Kemudian di labelnya kita tulis nama dari data tersebut ya. Yang tadi nih harga X1, kemudian harga, kualitas produk, dan juga loyalitas konsumen. Kita langsung tulis aja. Setelah itu yang ini kita ubah ke scale X1 dan X2 nya, kemudian yang Y-nya nggak usah ya. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini hasilnya, kemudian data tadi kita paste saja. Nah, ini hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat. Dan langsung saja kita mulai ke uji. Yang pertama itu uji normalitas dulu ya. Ke analyze, terus ke regression, kemudian ke linear, regression dan linear. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Di sini juga ada dependent dan juga independent. Nah, X1 dan X2 kalian coba pindahkan ke independence, dan yang Y-nya kita ke dependent saja. Kemudian kita ubah statistiknya dan checklist yang ini nih, linear anti, dan langsung saja pencet continue. Kemudian ubah juga plotnya. Di kotak ini tuh ada dependent, kemudian yang R reset itu kita pindahkan ke Y, red gitu pindahkan ke X. Kemudian ini histogram dan normative probability play checklist aja ya, terus continue. Dan selanjutnya yang ini yang save, kita langsung checklist aja yang understand-nya dan continue, pencet OK. Dan kalian tunggu saja, nanti akan muncul. Kita tunggu, dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil output yang nanti saya interpretasikan. Seperti ini ya, guys. Nah guys, jadi di asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas itu dikatakan normal apabila
nilai tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dikatakan tidak normal. Nah, di uji normalitas juga kita bisa uji berdasarkan histogram, kemudian p-plotnya, dan satu lagi berdasarkan Kolmogorov. Nah, sekarang kita bahas mengenai histogram. Bagaimana sih uji normalitas menurut histogram itu? Ini merupakan hasil histogram dari data tadi setelah diuji. Nah, kita bisa lihat dari hasil ini apabila dia bentuk gunung seperti ini, itu bisa dikatakan normal. Tapi kita tidak bisa berasumsi sendiri bahwa ini adalah normal. Kita punya data dan kita harus punya bukti juga. Selanjutnya atau yang kedua ada p-plot. Kita bisa lihat ada tulisan normal p-plot of regression standard residual. Jadi begini, bisa dikatakan normal apabila titik-titik ini itu mengikuti garis diagonalnya. Nah, dari gambar ini kan si titiknya mengikuti garis diagonal, maka ini bisa dikatakan normal. Oke, yang terakhir ada Kolmogorov. Kita lihat dulu. Dan Kolmogorov ini akan saya uji lagi. Ini ada data yang res 1 di blok, kemudian ke analyze dan non parametric test. Lalu ke legasi dialog, kita pilih yang ini, yang satu sampel. Jika sudah tampil seperti ini, kemudian kita pindahkan yang ini, yang paling bawah, ke kotak yang satunya lagi. Kemudian tekan OK. Nah, dan ini hasilnya yang diperoleh Kolmogorov-Smirnov test ya. Lalu kita bisa lihat, nah di sini nih 0,200. Jadi 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Artinya variabel-variabel tersebut itu dikatakan normal. Selanjutnya yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor atau VIF. Jadi apabila VIF di bawah 10 dan tolerance value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jadi untuk melihat uji multikolinearitas, kita bisa lihat dari data ini, tulisannya koefisien. Terus hasilnya yang mana? Hasilnya itu yang ini tolerance dan VIF-nya. Dan dari sini hasilnya kan harus sama ya, kanan kiri. Nah, jadi diketahui bahwa nilai VIF variabel harga atau X1 dan variabel kualitas produk atau X2 adalah 1,519 dan nilai 1,519 ini kan kurang dari 10. Dan nilai dari tolerance value-nya 0,858. Jadi 0,858 itu lebih besar dari 0,1. Maka bisa kita simpulkan dari data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu seperti kita menggunakan scatterplots dengan mengambil kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan titik tersebut
membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Jadi, jika hasilnya seperti ini, si titiknya itu menyebar dari 0 yang tadinya ada di posisi sebelah kanan itu ke kiri, dan yang posisi di kiri itu ke sebelah atas. Kesimpulannya, jika menyebar seperti ini bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi seperti itu. Selesai. Mungkin begitu ya penjelasan dari uji asumsi klasik menggunakan SPSS dari saya. Nah guys, mungkin begitu ya penjelasan mengenai uji asumsi klasik. Semoga bermanfaat, dan sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.